Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 22 Februari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat yang berkata demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kenali Topik Pencobaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca adalah bagian pertama yang dibuat iblis sang penggoda itu untuk dilancarkan bagi Yesus sebagai bentuk pencobaan yang pertama. Dan kita mau diajar hari ini untuk harus mengenali tipe pencobaan yang iblis lakukan terhadap kita. Tapi kita belajar dari yang dia lakukan kepada Yesus. Iblis berkata seperti ini, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saudara perhatikan di kata iblis bilang kepada Yesus, "Perintahkanlah." Tanpa sadar, iblis memulai dengan pencobaan yang berhubungan dengan sebuah otoritas. Iblis menyuruh Yesus memerintahkan batu menjadi roti. Tapi saudara harus perhatikan, ketika iblis menyuruh Yesus, itu artinya iblis menempatkan posisinya sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari Yesus. Padahal itu bukan yang sesungguhnya. Bukankah otoritas Yesus itu ada di bawah otoritas Bapa di surga? Dan yang hanya bisa memerintahkan Yesus itu adalah Bapa di surga. Perhatikan saudara, untuk pencobaan pertama dengan topik otoritas yang iblis pakai itu gagal karena Yesus tidak tunduk pada otoritas yang iblis berikan kepada dia. Yesus tidak tunduk kepada otoritas yang iblis perintahkan untuk dia lakukan. Yesus lolos bicara tentang penundukan terhadap otoritas yang sesungguhnya. Poin 1, kenali tema dari pencobaan. Itu bicara tentang sebuah otoritas. Iblis akan juga memakai topik ini untuk menyerang saudara dan saya di mana saja ketika kita berada di bawah satu otoritas. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Jadi otoritas tertinggi yang kita miliki ada di tangan Tuhan, ada di tangan Bapa di surga. Nah, ketika ada pencobaan yang iblis lepaskan untuk saudara dan saya, ketika dia memerintahkan kita dengan cara yang licik, saudara dan saya harus meneladani Yesus, tidak perlu melakukannya. Yang kedua, saya mau beritahu saudara bahwa otoritas ini juga sering iblis pakai untuk melencengkan otoritas Bapa bagi kita yang ada di bumi. Jika saudara dan saya ada di bawah satu lembaga, saya sebut yayasan, maka saudara dan saya harus tunduk pada otoritas pemilik yayasan itu selama dia berjalan dalam kebenaran. Ketika saudara dan saya mendapat otoritas palsu di luar yayasan itu,
untuk menentang yayasan yang menaungi kita, maka di situ adalah bagian dari pekerjaan iblis untuk menyerang sebuah otoritas. Dan saudara dan saya harus bisa menolak manakah otoritas yang Bapa berikan bagi saudara dan saya untuk menaungi saudara dan saya, dan manakah yang bukan. Ingat, waktu saudara dan saya salah melakukan perintah dengan otoritas yang tidak benar, maka saudara dan saya pasti tidak akan mendapat perlindungan. Karena itu Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini, hati-hati, karena iblis bisa menyerang kita, menggodai kita dengan sebuah otoritas yang palsu. Yang berikut, pencobaan yang berikut yang iblis lakukan kepada Yesus itu memiliki tema roti. Kalau yang pertama tadi, otoritas, yang kedua adalah roti. Iblis berkata kepada Yesus, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Iblis enggak bilang perintahkan batu-batu ini menjadi uang. Mengapa? Ya temanya roti, saudara. Mengapa temanya roti? Karena posisi Yesus sedang berpuasa, sedang lapar. Dan iblis menggunakan tema roti untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kerennya, Yesus juga menggunakan tema yang sama untuk menghadapi iblis. Yesus berkata bahwa, kita lihat di ayat ini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya bahasakan ini lebih halus ya saudara. Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti yang dihasilkan. Kalau kamu suruh aku buat batu menjadi roti, roti yang mengenyangkan daging doang. Tapi manusia itu akan bisa hidup dari roti yang dihasilkan dari firman Allah, dari perkataan firman Allah. Yaitu roti yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi roh. Jadi iblis memberikan tekanan tema roti untuk daging, tapi Yesus roti untuk hidup yang kekal. Jadi roti yang Yesus berikan, tema roti yang Yesus katakan bagi iblis adalah roti yang lebih berkualitas dari yang iblis tawarkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa iblis punya tema untuk mencobai, tapi Yesus juga punya tema yang lebih dahsyat, punya topik yang lebih dahsyat yang bisa mengalahkan iblis dengan tema-tema recehnya. Tuhan bilang buat saudara dan saya bahwa mungkin saudara dan saya tidak langsung dicobai oleh iblis seperti Yesus, tapi iblis bisa memakai orang-orang yang berjalan di luar rencana Allah untuk menggodai kita, untuk mencobai kita dengan tawaran-tawaran yang membuat kita keluar dari otoritas Bapa di surga, yang membuat kita menyimpang dari otoritas Bapa di surga, tapi juga yang membuat kita memenuhi keinginan daging, bukan memenuhi keinginan roh. Tuhan mau saudara dan saya belajar dari peristiwa ini. Kenali pencobaan yang datang kepada kita, dan mari belajar daripada Yesus mengimbangi pencobaan itu dengan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan seperti yang Yesus alami. Dia tidak jatuh dalam pencobaan iblis. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, kenali tipe pencobaan iblis. Amin.